Salam marketing dan kewirausahaan, ketemu lagi dalam video kita berikutnya, yang seri ketiga dalam hal manajemen konflik. Nah, kali ini kita akan membahas peran pemimpin dalam konflik. Ya. Nah, pertama kita bahas dulu definisi manajemen. Kalau Anda ingin melihat definisi manajemen secara lengkap, Anda dapat lihat video saya di channel YouTube ini. Manajemen adalah kegiatan mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini adalah versi singkatnya. Kalau versi lengkapnya, kegiatan pengelolaan, pengorganisasian, pengaktualan, ya kan, hingga evaluasi sumber daya, ya, sehingga dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam mencapai organisasi tersebut, kata kunci yang harus kita ingat adalah bahwa kita mengelola sumber daya itu secara efisien, ya. Karena kita mengelola sumber daya secara efisien, maka akan muncul konflik. Nah, kemudian dalam kata kunci berikutnya, kita akan mencapai tujuan organisasi. Dalam hal mencapai tujuan tersebut, setiap orang punya pengalaman masing-masing, setiap orang punya pendidikan masing-masing berbeda-beda, orang itu punya pendirian, punya pemikiran yang berbeda-beda, punya strategi berbeda-beda. Walaupun tujuan organisasi itu adalah satu, kan, tujuan organisasi itu sudah disepakati, tapi cara untuk mencapai tujuan itu mungkin setiap orang akan berbeda. Gitu. Nah, sehingga muncullah manajemen konflik. Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik, mengurangi risiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Nah, itulah manajemen konflik yang menjadi mencegah, menghindari, mengurangi, dan menyelesaikan. Itu kata kuncinya, ada 4 ya. Nah, ini dia tujuan manajemen konflik, mencegah. Ya, mencegah itu jangan sampai terjadi konflik yang tajam. Artinya, kalau konflik itu masih produktif, masih hasilnya itu positif kepada kita, maka ya tidak apa-apa ada konflik. Tapi kalau konflik itu menyebabkan sesuatu hal yang negatif, dapat merusak organisasi, dapat merusak hubungan kekeluargaan dalam sebuah organisasi, maka itu yang harus dicegah oleh pemimpin. Kemudian menghindari adanya konflik yang terjadi. Si pemimpin ini yang seperti seperti seorang peramal gitu. Jadi dia sudah memperkirakan, wah ini sebentar lagi akan ada konflik ini gitu. Jadi dia menghindari, kalau seandainya sudah ada kira-kira akan muncul sebuah konflik, maka dia akan berupaya untuk menghindari, akan ada keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan, akan ada strategi-strateginya sehingga konflik tersebut dapat dihindari. Kemudian mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh adanya konflik. Ya. Kemudian menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin, karena yang namanya konflik seperti tadi, kalau konfliknya masih dapat terjaga, masih dapat dikelola dengan baik, maka bagus. Tapi kalau konfliknya dibiarkan berlama-lama, ada strategi avoidance namanya, ya sudahlah, biarlah saya akan menjabat ini 1 tahun lagi misalnya. Tahun depan sudah diganti dengan orang lain, ya biar sajalah konflik ini sekarang kita diam-diamkan saja, terjadi perang dingin misalnya. Nah, sehingga dampaknya apa? Bagi dia mungkin tidak berbahaya, tapi bagi organisasi dan bagi pejabat berikutnya, itu seperti bom waktu, ya kan, yang akan meledak setiap saat. Nah, jadi, apa peran pemimpin? Nah, pemimpin itu dengan kemampuan dan sikap yang bijak, dia itu memiliki peran, yang pertama, mencegah terjadinya konflik. Kemudian yang kedua, meredam, ya, melokalisasi konflik agar tidak berkembang. Jadi kalau ada konflik, dia akan redam. Sabar katanya. Atau misalnya dia lokalisasi, jangan sampai konflik ini keluar. Yang terjadi konflik ini misalnya di bagian operasional misalnya, karena ada ketidaksesuaian bagaimana cara produksi yang baik, misalnya seperti itu. Maka jangan sampai konflik yang ada di bagian operasional ini pindah pula ke bagian pemasaran, pindah pula ke bagian keuangan. Tahu enggak, kamu kemarin di bagian operasional dia masa begini, gini. Oh iya, itu sudah susah itu. Jadi pemimpin itu dia harus redam dan dia lokalisir konflik tersebut. Kemudian menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin, kemudian mengurangi dampak konflik seminimal mungkin agar tidak menjadi hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah itu. Tapi kalau konflik itu seandainya konflik ini bisa membuat pencapaian tujuan organisasi semakin bagus, nah itu tidak apa-apa, konfliknya dikelola saja, gitu ya. Nah ini peranan pemimpin. Nah sehingga pemimpin seperti apa yang harus dicari? Pemimpin seperti apa yang dapat mengelola konflik tersebut? Pertama, pemimpin itu harus berwawasan luas.
Ya kalau tidak berwawasan luas, bagaimana dia bisa menyelesaikan konflik, ya kan? Apa nggak tahu apa-apa katanya, ya kan? Makanya kan ada eh, sebuah ungkapan gitu ya di dalam manajemen, yang namanya bawahan dia itu banyak, dia tahu banyak, tapi tentang satu hal saja. Itu namanya bawahan. Dia sangat pakar, dia sangat ahli, tapi dia tahunya tentang satu saja. Misalnya dia sangat ahli, sangat pakar di bidang komputer misalnya. Hebat sekali di komputer. Ya berarti dia di bagian komputer saja, karena dia tahu cuma satu hal, gitu. Tapi kalau yang namanya pemimpin, dia itu tahunya sedikit. Dia tahunya sedikit aja. Tapi tahu sedikit tentang banyak hal. Jadi tahu sedikit tentang ini, tahu sedikit tentang ini, tahu sedikit tentang ini, gitu. Tahu sedikit tentang komputer, tahu sedikit tentang keuangan, tahu sedikit tentang akuntansi, dia paham juga tentang pemasaran, paham juga tentang ini segala macam. Nah, itu baru bisa jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu wawasannya luas, walaupun dia tahu dikit-dikit aja. Dan pengetahuannya itu yang penting-penting saja. Sehingga ketika dia berdiskusi atau memberikan arahan atau menyelesaikan konflik, maka dia dapat berkomunikasi dan dapat dihargai oleh orang lain karena wawasannya luas. Dan dia itu berpikirnya komprehensif, dia itu berpikirannya secara keseluruhan. Ya, tidak seperti bawahan, dia itu berpikirnya mungkin untuk hari ini saja atau berpikir dalam jangka pendek. Tapi kalau pemimpin itu dia pemikirannya yang panjang. Kalau kita ambil keputusan sekarang seperti ini, maka dampaknya 5 tahun lagi, 6 tahun, 7 tahun lagi dia harus tahu. Jadi berpikirnya komprehensif. Kalau kita kompromis dengan ini, ya kan, kita akomodatif dengan ini, maka dampaknya kepada yang lain gimana? Ya kan? Kalau seandainya saya akomodasi pegawai yang satu ini, oh berarti pegawai saya yang lain kan nanti akan menuntut juga. Nah itu namanya berpikir komprehensif. Jadi dia berpikir the big picture gitu. Uh, apa gambaran luasnya. Dia tidak berpikir di hal kecil saja, tapi dia bisa melihat secara luas dampaknya seperti apa, dalam jangka panjang dampaknya seperti apa. Kemudian pemimpin itu yang dapat mengayomi. Pemimpin itu tidak tegas saja, tidak yang keras saja, tapi pemimpin itu harus mengayomi. Artinya dia itu bisa memahami bagaimana perasaan dari si bawahannya. Dia bisa apa namanya, ibaratnya kalau dalam perusahaan itu, kalau dalam sebuah keluarga, ibaratnya jadi bapaknya gitu, ya kan, yang akan membimbing, yang akan mendengarkan, yang akan ini. Nah, kemudian pemimpin itu harus berani mengambil risiko kalau dia itu menyelesaikan konflik. Namanya menyelesaikan konflik itu tidak mungkin semua orang puas. Yang namanya soal konflik, ya kan. Namun si atasan itu dia tegas, dan dalam ketegasannya tersebut dia konsisten, ya, sehingga ketika terjadi konflik, maka orang dapat dengan walaupun konflik itu sebenarnya masih belum diterima secara lapang dada misalnya dari setiap orang, tapi setiap orang itu sudah punya sebuah pegangan gitu. Kita lakukan ini, kita dapat selesaikan konflik dengan ini adalah karena keputusan dari pimpinan kita, gitu. Jadi tidak ada lagi saling menyalahkan. Kita ikut pimpinan. Itu hanya bisa terjadi kalau pimpinannya itu tegas, konsisten, dan dia itu berani mengambil risiko. Kemudian pemimpin itu harus beretika dalam berhubungan kerja. Jadi begini, jangan sampai kalau orang Minang bilang tungke membawa raba, artinya konflik ini terjadi malah karena pimpinan. Nah, kalau sudah pimpinan yang menyebabkan konflik, akhirnya itu berbahaya. Siapa yang menyelesaikan konfliknya, ya kan? Nah, konflik itu diselesaikan oleh pimpinan, bukan disebabkan oleh pimpinan. Maka pemimpin itu yang beretika dalam berhubungan kerja. Jadi, bagaimana profil pimpinan yang diharapkan? Pimpinan itu harus berwawasan luas, dia itu harus berpikiran komprehensif, orangnya harus dapat mengayomi, orangnya itu mengambil risiko, tegas dan konsisten, kemudian juga memiliki etika. Nah, kemudian kompetensi apa yang diharapkan dari seorang pemimpin? Dia itu harus memiliki kemampuan berpikir sistematis, sehingga dalam mencari akar masalah itu dia tidak melibatkan emosi misalnya, atau dia itu bisa menganalisa. Nah, dia berpikirnya sistematis. Kemudian dia memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ya. Seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa sumber konflik itu, salah satu sumber konflik yang utama itu adalah permasalahan komunikasi sebenarnya. Karena tidak ada komunikasi, maka informasi tidak sampai. Maka si pemimpin harus memiliki teknik komunikasi yang baik. Ada riset terbaru tahun 2015 kalau tidak salah. Jadi pemimpin itu sekarang kemampuannya itu bukan kemampuan berbicara yang paling dibutuhkan, tapi kemampuan mendengarkan. Kemampuan berbicara itu setelah kemampuan mendengarkan. Berbeda dengan di zaman dulu, kemampuan bicara dulu, baru kemampuan mendengarkan.
Jadi teknik komunikasinya yang dimaksudkan di sini, teknik komunikasi adalah teknik komunikasi mendengarkan dulu. Jadi pemimpin itu mendengarkan dulu, setelah dia mendengarkan, maka dia akan analisa, setelah dia analisa, maka akan muncul sebuah keputusan, keputusan tersebut baru dapat dia komunikasikan atau dapat dia bicarakan dengan baik kepada setiap pihak yang sedang berkonflik tersebut. Nah, kemudian kompetensi berikutnya, si pemimpin itu harus memiliki teknik negosiasi, artinya dia harus pandai tarik ulur, dia harus pandai membujuk, dia harus pandai mempengaruhi. Nah, ini ada kemampuan mempengaruhi. Jadi termasuk juga ke kemampuan komunikasi. Nah, kemudian ini dia, saya lupa. Kompetensi pemimpin yang diharapkan itu ada 4 ya, berarti ya. Pertama, dia itu mampu berpikir secara sistematis, dia itu memiliki teknik komunikasi yang baik, memiliki kemampuan negosiasi yang tinggi, kemudian mampu mempengaruhi orang lain. Oke. Nah, demikian saja. Semoga dapat dipahami dan dapat dikembangkan. Kalau ada pertanyaan, silakan di komen saja. Demikian saja mengenai konflik ya, terdapat 3 video dalam seri manajemen konflik ini. Berikutnya kita akan bahas mengenai stres. Ya, mengenai stres. Oke, demikian saja. Salam marketing dan kewirausahaan.